Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di majelis ini lagi, yang insyaallah malam ini kita akan sambil mahaul sedikit membaca manaqib Abah Guru Sakumpul dan mahaul beliau. Semoga dengan berkat kita mahwal beliau, Allah kumpulkan kita bersama ulama-ulama nanti di surga kelak, bersama para anbiya wa syuhada wa salihin, khususan bersama Abah Guru kita, siapa? Abah Guru Sakumpul. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Malam ini kita kadang melanjutkan pembacaan fikih kita. Pembacaan fikih kita kan lanjutannya tentang bab sunnah-sunnah berwudu, makruh-makruh berwudu dan apa saja yang mengharamkan berwudu ada juga. Nah, karena malam ini khusus bahaul Abah Guru Sakumpul, maka karena itu sedikit kita akan membacakan manaqib tentang Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sakumpul. Nah, karena khusus malam ini kita merayakan peringatan haul Abah Guru Sakumpul. Sedikit ulun bacakan, mungkin buhan pian sudah hafal, di sini kita muzakarah atau mutalaah bahasa pulang mengingat-ingat apa sedikit daripada biografi singkat Abah Guru Sakumpul. Guru Sakumpul beliau ialah keturunan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, nah, atau Datu Kalampayan. Abah Guru Sakumpul ini dilahirkan pada malam Rabu 25 Muharram tahun 1361 Hijriah. Nah, pas benar nih Sidin meninggal malam Rabu hari Rabu Sidin meninggal dan Sidin pula dilahirkan pada malam Rabu. Sidin lahir hari Rabu, Sidin lahir malam Rabu dan Sidin meninggal pada hari Rabu. Karena kata ulama, misalkan di dalam kitab Ta'limu Ta'lim disebutkan juga misalkan bagusnya memulai sesuatu itu pada hari Rabu. Kenapa di sana disebutkan demikian? Karena awal pertama cahaya itu diciptakan Allah itu pada hari Rabu. Nah, itu alasannya bagusnya jahajar disebutkan di dalam Ta'limu Ta'lim kitab beliau itu bahwasanya bagus memulai apapun di hari Rabu. Di antaranya beliau pun dilahirkan pada malam Rabu 25 Muharram tahun 1361 Hijriah atau 11 Februari 1942 Masehi, 3 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia beliau sudah dilahirkan. Dan Abah Guru Sakumpul ini nama dahulu Sidin bukan Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, lain itu ngaran Sidin. Nama Sidin dahulu waktu Sidin halus umur 1 sampai umur kurang lebih 10 tahun. Itu nama Sidin lain Muhammad Zaini lain. Tapi nama beliau siapa? Ahmad Kusyairi. Nah,
Kenapa alasan nama Abah Guru Sakumpul dirubah jadi Muhammad Zaini? Ada yang menyebutkan bahwasanya nama Abah Guru Sakumpul yang asalnya Ahmad Kusyairi dirubah jadi Muhammad Zaini itu alasan pertama karena beliau bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Rasulullah siapa yang kita tahu? Muhammad. Dan alasan yang kedua menyebutkan bahwasanya kenapa nama beliau dirubah menjadi Muhammad Zaini itu alasan kedua karena beliau bermimpi dengan bertemu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah ketika bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, beliau dipakaikan oleh Sayyidina Hasan jubah, amun kada salah, Sayyidina Husain memakaikan kayak sejenis bolang kayak itu. Nah memasangkan itu jubah atau bolang tuh dalam bahasa Arabnya tuh zain. Zain tuh dalam bahasa kitanya perhiasan. Perhiasan apa? Berbentuk jubah dan berbentuk bolang tadi. Nah maka karena itu namanya Abah Sidin mendengar, Sidin bermimpi Rasulullah, Sidin bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di dalam mimpi dan memakaikan jubah serta perhiasan di kepala, maka karena itu dirubah Abah Sidin yang nama dahulunya nama Sidin Ahmad Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Nah itu alasannya. Makanya Muhammad karena bertemu Nabi Muhammad, Zaini karena beliau dipakaikan perhiasan oleh kedua cucu baginda Nabi siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah itu alasan nama Abah Guru Sakumpul dirubah. Dan Abah Guru Sakumpul ini sejak kecil pun dikenal dengan mahfuz. Mahfuz itu apa? Ialah suatu keadaan yang sangat jarang sekali terjadi kecuali bagi orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nih mungkin mahfuz tapi kita kadang mungkin maksum. Maksum itu gasan bagian Rasul Nabi itu maksum, sedangkan kita mahfuz mau kita melakukan kesalahan tapi kita langsung kembali bertaubat tuh mahfuz mau kayak itulah. Dan beliau ini mulai halus sudah kayak itu Sidin. Dan Abah Guru Sakumpul juga salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan yang lain daripada anak-anak yang sebayanya. Artinya malah lain Sidin nih. Orang ketujuh biasanya main kaleker, main batewah, main batu, basuhukan, baajakan. Sidin kada. Sidin ketujuh membantu orang tua beliau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan Abah Guru Sakumpul ini ialah beliau tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Tahu ya bukan mimpi basah kayak Pak? Nah itu leh Abah Guru Sakumpul ini kada Sidin dari lahir sampai meninggal dunia Sidin kada suah mimpi basah. Kayak apa batas di hukum fikihnya? Orang yang balik tanpa mimpi basah itu sudah kita pelajarkan dulu kan waktu hari kedua pengajian di sini. Batas seseorang anak itu laki-laki balik atau perempuan balik itu batasnya umur 15 tahun. Apabila seorang perempuan belum haid sampai umur 15 tahun atau seorang laki-laki masih belum mimpi basah sebelum 15 tahun, bila sudah sampai 15 tahun masih belum bermimpi atau masih belum haid bagi perempuan itu dianggap sudah balik. Tapi di sini ada rinciannya. Rinciannya apa? 15 tahun bulan Hijriyah. Kalau dikalkulasikan dalam bulan kita, bulan Masehi, itu seolah-olah umur seorang anak 14 tahun 9 bulan. Karena selisih bulan Hijriyah dan bulan Masehi itu dalam satu tahun itu kurang lebih 11 hari. Nah maka karena itu misalkan nih anak buhan pian, umur anak buhan pian 14 tahun 9 bulan. Ini wajib dah sembahyang, wajib dah puasa. Karena apa? Dihitung dari bulan Arab, umur anak pian itu sudah 15 tahun. Nah itu jarang orang sampaikan. Maka karena itu ulun sampaikan di sini. Siapa tahu kan buhan pian ada bisi anak nih 14 tahun. 14 tahun 9 bulan sudah umurnya. Tuh wajib tuh sembahyang, wajib dah puasa. Karena dalam tahun Arab anak buhan pian itu sudah 15 tahun. Nah itulah. Kayak itu juga Abah Guru Sakumpulnya dari Sidin awal lahir sampai Sidin meninggal itu tidak pernah bermimpi basah atau ihtilam. Abah Guru Sakumpul juga termasuk daripada orang yang sangat tekun dalam menuntut ilmu agama. Bahkan beliau menuntut ilmu agama bukan dari orang lain. Pertama-tama beliau menuntut ilmu agama itu apa yang diajarkan beliau? Beliau belajar kepada abah beliau sorangan siapa? Abdul Ghani. Nah, lan kuitan Sidin sorangan belajar sama juga kayak guru Bakhit. Nah, guru Bakhit itu belajar lan siapa? Lan kuitan Sidin juga Ahmad
Nih kayak jua Abah Guru Sakumpul. Orang pertama yang mengajarkan Sidin siapa? Abah Sidin Sorongan, Abdul Gani. Dan seorang lagi selain Abah Sidin siapa? Nenek beliau bernama Salbiyah. Nah belajar lawan paninian, belajar lawan Abah Sidin nih. Dan pertama yang beliau ajari daripada orang tua beliau belajar nih lawan Kuitan Sidin tentang pelajaran tauhid. Apa tentang tauhid? Nah, tentang tauhid di sini kita bisa ambil kesimpulan faidah bahwasanya misalkan bisi anak nih kita nih. Pertama ajaran yang kita sambat anak kita tadi apa yang kalimatnya bagus kan biasa kan misalkan bisi anak nih. Yang kita ajarin apa? Sambat Bang, mama aja. Mama aja, tatapnya gue abah, mama aja, abah aja. Nah kayak itu leh kalimat kita mama lawan abah. Sabujurnya kalimat pertama yang pantas kita ajarkan untuk anak kita. Pertama kali dia mendengar waktu lahiran tuh. Kalimat pertama Allah. Allah dulu. Imbah Allah baru Muhammad. Nah itu diajarkan dulu. Allah lawan Muhammad. Imbah Allah dan Muhammad tadi tasarah lagi hendak abah kah? Mama kah? Kai kah, cucu kah, datuk kah, barang aja lagi. Nah itulah, itu pelajaran pertama untuk anak yang baru lahir. Sama kayak beliau nih, pelajaran pertama yang beliau belajar dengan orang tua beliau dan nenek beliau itu pelajaran tentang tauhid. Dan keunikan Abah Guru Sakumpul ini juga saking cangkalnya belajar ilmu agama itu, setiap kali beliau ingin belajar ke seorang guru, misalkan nih si Abah Guru Sakumpul nih bisi guru selain Abah lawan ini beliau. Misalkan belajar ke guru si A, Sidin datang ke guru si A dan Sidin membawa hadiah berupa apa? Berupa minyak gas ke bahari, minyak tanah. Gasan apa minyak tanah? Gasan orang bahari kan kita kan ada lampu-lampu kayak ini nih, pakai lampu yang balikit, lampu pelita kah? Nah gitu tuh. Pakai lampu gitu Sidin setiap kali belajar membawakan hadiah gasan paguruan. Nah ini manfaat atau faidah yang bisa kita ambil dari kisah Sidin nih bahwasanya jangan kita anggap remeh guru belajar kita sekalipun guru mengaji kita, karena guru mengaji inilah awal kita belajar ilmu agama. Wah ini banyak ada di TK-TPA memberi itu ya misalkan sebulan diberi 25.000 jar. Malah orangnya 25.000 sebulan ya menjual agama apa guruan gini aja. Nah jangan kayak itu. Lihat perjuangan Abah Guru Sakumpul Pak. Sidin setiap kali anak belajar, Sidin memberi hadiah lawan paguruan. Kayak Pak kita wah ini anak-anak kita bagus diajari agama. Pertama-tama yang kita muliakan siapa? Guru pengajian TK-TPA tadi. Karena berkat guru TK-TPA tadi, anak buan pian bisa mengaji, membaca Al-Quran. Ini dimasukkan ke sekolah SD, MTS, SMA aja. Ada di Banjar sana salah satu SMA. Masuknya aja sampai 15 juta, kada apa-apa, kada masalah, 20 juta. Ini membayar anak TK-TPA yang peguruan TK-TPA tuh SPP sebulan 25.000 barat rasanya aja. Apalagi yang 100.000, bang ini jar gurunya mata duitan ya. Sidin tuh Pak Ai, Bu Ai, Baisi anak lan bini juga dibiayai. Andai kata buhan pian membiayai masuk anak TK-TPA itu 100.000, 20.000 sebulan atau 200.000 gini misalkan sebulan gasan anak pian bisa mengaji itu lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada pian memasukkan yang juta-jutaan tuh. Nah karena itu kita sini sangat dianjurkan sekali memuliakan ulama, lebih khusus guru-guru pengajian TK-TPA. Karena bahkan banyak kita di wahini zaman wahini orang tuh sekolah sampai ke luar negeri kemana-mana. Jadi ulama besar ya peguruannya di kampung yang melajari TK dulu yang bisa mengaji apa-apa. Kadinya heran aja kayaknya dianggap remeh aja. Padahal itu yang berkatnya jadi kawakai sekarang. Nah banyak sekarang meremehkan ulama-ulama kampung yang mengaji. Itu banyak benar wah ini. Maka karena itu andai kata ada guru mengaji anak pian tuh. Minta sumbangan apa misalkan 20.000 kah 25.000 kah bariakan ya mungkin ada keperluan yang mesti dilaksanakan. Nah, itu juga Abah Guru Sakumpul nih. Setiap kali beliau ingin belajar ke seorang guru, beliau pasti membawa hadiah berupa apa? Berupa minyak gas. Itu aja kita wah ini. Mudahan kita juga memuliakan guru-guru kita, ulama-ulama kita khususan di Buntok ini. Apalagi ada ulama kita misalkan Sidin karena tiba duit, minta bantuan tolong aja. Barang aja 10.000 kah 20 kah Sidin karena sudah mengajarkan kita. Karena berkat orang ulama-ulama kita ini kita di Buntok ini kada tertimpa bala musibah.
Nah itulah. Dan juga di antara karomah Abah Guru Sakumpul, kita cerita tentang karomah beliau juga. Abah Guru Sakumpul pernah kejadian waktu ketika haul Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang ke-189. Sebuah kejadian waktu itu di tempat Datu Kalampayan itu banjir, artinya jalan itu tak tutup. Nah pada suatu ketika ngaran rombongan Abah Guru Sakumpul hendak lewat, otomatis buhan panitia nih abut nih. Kayak apa nih cara mau gahakan banyu banjir nih? Buhan Abah Guru Sakumpul kada lewat ya. Sekalinya waktu buhan rombongan Abah Guru Sakumpul hendak lewat, ternyata banyu yang ada di jalan tadi langsung menyusut ke pinggir, langsung membukakan jalan yang kayak raja tuh. Ibarat raja kan karpet merah, bilang ini banyu ke pinggir. Nah itu di antara karomah beliau. Setelah sampai beliau ke tempat haulan tadi, menghadiri haulan dan ini sebagainya, keluar balik beliau, baru air yang menutupi tadi kembali menutupi jalan tersebut. Itu di antara karomah Abah Guru Sakumpul luar biasanya. Dan di sini kita akan sampaikan di antara wasiat Abah Guru Sakumpul yang ada 10 tuh. Nah karena ini yang sangat penting kita ketahui dan kita resapi maknanya. Karena kan kita rancak misalkan ke warung-warung melihat wasiat Abah Guru Sakumpul ya. Sekedar melihat benarai dirasapi dimaknai kada. Nah di sini akan ulun sampaikan sedikit tentang wasiat Abah Guru Sakumpul untuk kita-kita yang masih hidup. Pertama wasiat Abah Guru Sakumpul kepada kita ialah menghormati ulama. Nah, kayak tadi pertama beliau menghormati ulama. Karena apa? Ulama itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilman darajah. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kita. Kita ini sudah diangkat Allah orang-orang beriman dibanding orang-orang kafir. Dan Allah juga mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darajat. Beda antara kita nih orang biasa lawan ulama-ulama kita itu sangat berbeda. Bahkan Ibnu Abbas mentafsirkan ayat tersebut. Apa kata Ibnu Abbas? Bagi ulama itu di atas mukmin biasa kayak kita nih, mukmin biasa, ulama itu derajatnya 700 derajat. Jauh benar 700 derajat. Di antara derajat satu kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi nih, termasuk sahabat Nabi yang paling alim juga Ibnu Abbas. Derajat satu di antara derajat satu ke derajat yang kedua itu sama dengan 500 tahun perjalanan. Artinya bayangkan tingkat kita nih di hadapan Allah dengan ulama itu 700 derajat. Satu derajat ke derajat yang kedua itu sebanding dengan 500 tahun perjalanan. Kayak apa kita jauhnya tuh teh. Maka karena itu Abah Guru Sakumpul ini wasiat beliau pertama yang beliau utamakan apa? Menghormati ulama itu. Dan yang selanjutnya setelah menghormati ulama apa? Dan juga menghormati orang tua. Nah, yang masih ada kuitan tolong benar dihormati kuitan tuh. Karena apa? Karena pernah orang bertamu kepada Habib Abu Bakar Gresik. Nah, Habib Abu Bakar Gresik. Orang ini meminta doa kepada Habib Abu Bakar Gresik. Assalamualaikum wahai Habib. Jar Habibnya, waalaikumsalam. Apa teh hajat? Ya Habibnya misalkan bahasa Banjar nih. Apa teh hajat? Jar Habib Abu Bakar Gresik. Jar Sidin, ulun minta doakan pian mudahan ini jar. Jar Habib Abu Bakar Gresik sahuti Sidin, sebelum engkau meminta doa kepadaku, terlebih dahulu aku bertanya, apakah engkau masih ada orang tua? Kata Habib Abu Bakar Gresik, betako nih, apakah bisi kah masih hikam nih kuitan gitu nah. Jar yang mbak minta doa tadi, ini masih bisa Habib ya. Batu apa kata Habib Abu Bakar Gresik? Nah, maka karena itu mintalah doa kepada orang tuamu karena satu doa daripada orang tua itu melebihi daripada doa 70 aulia kutub. 70 wali kutub tuh nah, berdoa gasan si A nih. 70 wali kutub tuh pimpinan para wali. 70 wali kutub berdoa gasan si A nih misalkan, tetap lebih kuat doa orang tua. Maka karena itu di sini Abah Guru Sakumpul sangat menekankan menghormati ulama dan orang tua. Dari cerita ini bisa juga kita ambil, maka karena itu bagi pian yang bisi anak, jangan misalkan anak nih menggawi macam-macam yang nakal-nakal, jangan sekali-kali nyambat, kamu nih bungulnya aja, nah jangan nang itu, kamu nih jar, tambuknya jar, jangan nang itu.
Karena setiap lontaran kata yang keluar dari mulut buhan piantu itu menjadi doa untuk seorang anak. Nah, makanya misalkan kayak di Hadramaut, rancak ulun mendengar misalkan anak orang ini mucil, apa gitu yang disambat kuitannya nah. Allahumma yahdik. Allahumma yahdik. Artinya ya Allah berikanlah orang ini nih petunjuk. Itu doa yang sangat mantap sudah. Bahkan di surah Al-Fatihah apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami kepada jalan yang lurus. Petunjuk kepada jalan yang lurus itu mantap benar sudah. Nah misalkan anak buhan pian nih melakukan sesuatu yang buhan pian mula sarik sangkal di hati. Doakan sambat ya. Mudahan nih kamu pintar ya. Mudahan para jakian ya. Mudahan benalnya sukses ya. Nah itu aja diganti. Kalimatnya diganti jangan bungul, jangan tambuk atau apapun sejenisnya yang kada baik jangan diganti dengan kalimat yang bagus-bagus. Mudah nih kamu sukses ya, mudah nih kamu anak banyak ya. Misalkan apa-apa nah itu nah intinya yang bagus-bagus lah doakan gasan seorang anak. Karena setiap kata yang keluar dari mulut buhan pian itu gasan anak pian menjadi sebuah doa. Itu wasiat beliau yang pertama. Yang kedua baik sangka terhadap muslimin, terhadap muslim kita baik-baik sangka dan tetangga lebih khusus kan karena di dalam hadis disebutkan man kana yu'minu bil akhir falyakul khairan aw liyasut wa man kana yu'minu falyukrim jarahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah itu apalagi tetangga nih kita sangka baik aja. Yang tetangga kita kan yang kelakuannya macam-macam apa-apa yang menggawe kita sangka baik mungkin gitu gawian sidin tapi mudahan jadi baik ke depannya. Nah kita doakan gitu. Yang ketiga, keempat, yang kelima amanah Abah Guru sakumpul kepada kita murah hati, murah harta dan manis muka. Nah murah hati kayak apa? Lawan orang tuh bebaik, katuju lawan orang. Bila kata kawai barat ada orang minta-minta kita baik barang senyum bepadah bahwasanya ini lagi kadadari ini kadada rejeki. Nah minta maaf kita kada apa jangan sampai kita nih memberi basadakah tapi sambil bau ucap nah kamu kubari aja 10.000 tapi jangan lagi lah besok kasih ini aja. Nah jangan nah itu sakit hati orang. Makanya kita di antara sini baik hati, murah hati itu bahwasanya orang tuh baik-baik gitu nah. Dan yang keempat murah harta. Nah murah harta ini mudahan kita barikan kau murah harta kan. Dan di sini murah harta ini luar biasa benar dan pernah disebutkan di sebuah kisah tuh ada 3 orang yang hendak masuk surga. Ketiganya ini luar biasa. Pertama ulama, yang kedua syuhada, yang ketiga orang yang murah harta. Pas di antara 3 ini berkumpul ditanya disebutkan di sebuah kitab mana itu ada ceritanya di antara 3 orang ini yang mana paling lakas masuk surga? Ulama kah, syuhada kah, orang yang pemurah kah? Sekalinya napa? Yang paling lakas masuk surga orang yang ketiga, orang yang pemurah. Karena orang pemurah inilah ulama tuh nyaman berdakwah. Karena pemurah inilah orang syuhada tuh kawa berperang. Siapa pemurah waktu berperang? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan seluruh hartanya untuk perang di jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sudah pemurah, jagau, alim pulang, tak kumpul ketiganya. Nah maka karena itu 3 orang nih misalkan dibanding siapa paling lakas masuk surga, ulama kah, syuhada kah, orang yang pemurah. Paling pertama masuk surga orang yang pemurah. Nah mudahan orang yang jadi kita acara ini kawa bambang makan nih mbah nih. Ada donaturnya. Nah mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan beliau. Allah luaskan lagi rezeki beliau. Dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga harta orang yang menyumbangkan ganasan acara ini juga Allah luaskan lagi. Semoga menjadi harta yang barokah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima amanah Abah Guru sakumpul ialah manis muka. Manis muka tuh senyum. Karena disebutkan di sebuah hadis termasuk sedekah ialah manis muka. Ini sudah muha burik, muha kada baik, muha rigat, muha jelek, marangut pulang umai double gitu nah. Sudah muha kada bungas, parangutan pulang mana orang mau beparak gitu nah. Ini jakanya muha kada bungas, senyum, ada manis-manisnya dikit nang kayak le mineral tuh nah. Ada manis-manisnya aja. Nah nangka itu ini sudah muha kada bungas, parangutan pulang mana orang mau beparak. Sudah kada pemberian pulang ada pemurah. Yang bagusnya misalkan muha tuh sudah bungas, tambah pulang pemberian, tambah pulang pensenyuman orangnya. Mana kada mau binian ingin beparak ibaratnya kayak itu nah kan.
Yang asalnya bini satu jadi bini dua jadi kada undang kada. Seikong aja lah nggih. Nah itu manis muka nih. Ulun rancak menyampaikan tentang ini bahwasanya ulun menyampaikan menakibkan di hadapan buhan binian nih ibu-ibu 2 kali sudah. Jarulun masalah manis muka nih buhan pian jangan sembarang tempat karena bahaya. Namun kau manis muka teh lawan laki buhan pian aja, jangan lawan laki tetangga. Nah itu bahaya. Rancak ulun sampaikan. Misalkan membaca manakib tentang Abah Guru Sakumpul nih, misalkan dari pembinian, julun senyumlah pada tempatnya. Karena bila senyum bukan pada tempatnya itu bahaya. Nah senyum pada tempatnya apa? Laki bini senyum kepada seorang laki. Nah janganlah bini senyum kepada laki tetangga dan lain sebagainya. Itu aja sebaliknya kita nih. Mentang-mentang bungas, mentang-mentang banyak duit kita senyum makan bini orang, habis ham. Jangan gitulah. Ini manis muka pada tempatnya yang dimaksud di sini. Yang keenam, jangan menyakiti orang lain. Nah, jangan menyakiti orang lain ini bahaya juga kita misalkan orang tuh kita zalim, kita apa-apa. Karena Sayyidina Umar pernah berkata, kata Sayyidina Umar ada 6 perkara yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 6 perkara tadi nomor 5 apa? Jangan menyakitkan. Nomor 5 di antara perkara yang Allah sembunyikan ialah Allah menyembunyikan aulianya atau walinya di antara para manusia. Karena itu kita harus tahu mungkin kawan kita nih yang kerancak kita begayaan mungkinnya wali. Karena harus tahu maka karena itu jangan sekali-kali kita menyakiti hati seseorang. Bahkan guru urun pernah berkata, namun karena di sebuah hadis disebutkan menghancurkan Ka'bah. Andai kata nih kita menghancurkan Ka'bah itu lebih kecil dosanya dibanding kita menghancurkan hati saudara kita. Artinya lebih besar dosa kita nih menghancur hati saudara kita tadi daripada kita menghancur Ka'bah. Itu bahayanya teh. Maka karena itu hati seorang mukmin itu sangat kita jaga. Jangan sampai kita menzalim seseorang. Kita kan tahu siapa tahu yang kita zalim tadi aulia Allah berdoanya habis kita. Nah itulah. Maka karena itu Abah Guru Sakumpul pun membuat di sini jangan menyakiti orang lain kata beliau. Nomor 7 mengampunkan kesalahan orang lain. Nomor ke-8 jangan bermusuh-musuhan. Yang ke-9 jangan tamak atau serakah. Nah itu amanah beliau mengampuni kesalahan orang lain. Ada orang berbuat salah lawan kita maafakan. Walaupun hatinya mungkin masih sangkal. Ibarat nangkai cermin tuh dipacah. Hendak dirakit pulang basah tetap ada bekas retakannya kayak itu nah. Nah ya kalau kadang mungkin kita ini misalkan orang berbuat salah lawan kita langsung kita hilangkan itu jarang benar. Mungkin itu luar biasa saat karena ada sangkalnya di hati. Mungkin kita maafkan tapi kita bagamatan perlahan semoga menjadi orang yang pemaaf gitu nah. Yang ke-8 jangan bermusuh-musuhan. Nah ini jangan bermusuh-musuhan kata Abah Guru Sakumpul. Apalagi lawan jiran tetangga. Amun kawa jangan bermusuhan. 40 ke muka, 40 ke belakang, 40 ke kiri, 40 ke kanan tuh jangan sampai bermusuhan. Karena tetangga itulah membuat kita ini menjadi nyaman dan tentram di suatu daerah juga. Yang ke-9 jangan tamak atau serakah. Nah jangan tamak atau serakah. 10 berpegang kepada Allah pada qabul hajat, yakin keselamatan itu pada kebenaran. Yang dimaksud di sini apapun yang kita lakukan selama itu baik, disambati orang kayak apakah ini itu selama itu baik jalani aja. Karena diantaranya ialah dakwah dalam membangun suatu majelis itu ngalih juga. Dawal itu mungkin disambati orang macam-macam ini itu babi bisa lah apa. Selama itu baik dan emang jalannya benar dan bagus. Lewati hatta rusakan insya Allah kedepannya menjadi tempat yang baik kayak itu juga. Nah itulah 10 di antara wasiat Abah Guru Sakumpul yang mewasiatkan kepada kita yang masih hidup di sini. Nah dan Abah Guru Sakumpul ini yang terakhir setelah sempat dirawat selama lebih 10 hari di rumah sakit Mount Elizabeth. Karena tahu jawaban pengen sambat Mount Elizabeth. Hendak tahu buka di Google apa rumah sakit Mount Elizabeth tuh yang terletak di Singapura. Nah di masjid tahu deh. Nah Haji Nurli mungkin tahu sudah sidin. Suka ke sana. Mount Elizabeth. Nah di situ Abah Guru Sakumpul dirawat kurang lebih 10 hari karena penyakit ginjal. Nah sidin Abah Guru Sakumpul sekalinya sebelum meninggal tuh penyakit ginjal. Penyakit ginjal ini diantaranya gara-gara kebanyakan duduk lah, bujur lah. Gara-gara kebanyakan duduk lah juga lah, kebanyakan apa tuh nah. Nah gitu juga karena sidin kan belajar terus di mana-mana, dikit-dikit duduk sidin. Pada hari Rabu 5 Rajab 1426 Hijriah bertepatan dengan 10 Agustus 2005
beliau pun kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tanggal 5 Rajab hari Rabu. Nah, itu biografi singkat tentang Abah Guru Sekumpul. Semoga dengan berkat kita membaca manaqib beliau, Allah kumpulkan kita dengan beliau nanti di akhirat kelak, dan Allah kumpulkan kita bersama alim ulama, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama para habaib insyaallah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat ulun sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca tahlil satu mat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim.
سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده اللهم صل وسلم حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين من الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب ناظر المتمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالة ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا وتثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا صواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحي العالم العالمة الشيخ محمد الزين بن عبد الغني أبه قروس كمبول ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربوا من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم جبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بالصالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليه يا حي أمتنا عليه يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين بالقربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيك والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالين آمين Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryakil aghyar tahibabil yashar سيدنا محمد المختار الأخير رسول الأخير الأدالي لنسلك موجبات رحمتك وزيم مغفرتك كل اسمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تضع لنا جنبا إلا غفرته لا هما إلا فرجته لا قربا إلا نفسته لا ضرا إلا كشفته لا حاجة إلا يا أرحم الراحمين اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجدة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم افتح لنا أبواب الخير وباب البركة وباب النعمة والرزق وباب القوات وباب الشفاء والسلامة والعافية والجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا بلاء الآخرة شر الدنيا شر الآخرة غفر برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.